Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam belajar serta meraih cita-cita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam otonomi daerah. Kita tahu bahwa di Indonesia ada beberapa wilayah atau ada beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus, seperti DKI Jakarta, seperti daerah istimewa Yogyakarta, seperti daerah istimewa Aceh, serta beberapa daerah yang ada di Papua. Maka di dalam otonomi daerah ada kebijakan yang sangat berpengaruh, yaitu dari kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal memberikan aturan atau memberikan sejumlah anggaran yang diberikan kepada daerah untuk dikelola. Tetapi adanya otonomi daerah, wilayah atau suatu daerah bisa menentukan kebijakan keuangannya sendiri. Nah, maka untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Kebijakan fiskal dalam otonomi daerah dituntut untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan terkait dengan pembangunan tanpa mengurangi harapan adanya bantuan dan bagian sharing dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas serta aspirasi masyarakat. Ada beberapa kebutuhan terkait dengan daerah yang masing-masing daerah memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, atau satu daerah dengan daerah yang lain memiliki kebijakan anggaran yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pembangunan yang sifatnya adalah skala prioritas serta ada beberapa aspirasi masyarakat. Terdapat peranan dari investasi swasta dan juga perusahaan milik daerah yang sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Ini menjadi sebuah langkah untuk meningkatkan daerah yang memiliki otonomi daerah, di mana adanya pertumbuhan ekonomi akan sangat membantu di dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga akan berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang dilakukan atau kegiatan masyarakat yang ditekuni berkaitan dengan ekonomi. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada otonomi daerah yang terjadi desentralisasi. Hal ini menyangkut terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, serta terkait dengan perencanaan ekonomi termasuk penyusunan program-program pembangunan dan perencanaan yang terkait dengan pelimpahan dari pusat ke daerah. Juga terdapat konsekuensi dari pelaksanaan ekonomi daerah yang merupakan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu terkait dengan bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah. Ini merupakan hal yang terjadi di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terdapat beberapa faktor penting terkait dengan penerapan kebijakan fiskal di dalam otonomi daerah, di mana harus ada koordinasi serta kerelaan untuk saling mendukung dari beberapa pihak yang kemudian bisa menjadi faktor kunci utama. Jadi yang namanya koordinasi serta kerelaan merupakan faktor penting dan menjadi kunci utama yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Serta ada konsekuensi politik, penguatan kapasitas
dan quality improvement, yang juga menjadi faktor penting di dalam kebijakan fiskal di otonomi daerah. Misi pelaksanaan kebijakan fiskal dalam otonomi daerah yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas di dalam pengelolaan sumber daya daerah, di mana masing-masing daerah memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga dibutuhkan pengelolaan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, isinya adalah memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat atau bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ada peran aktif dari masyarakat yang mendukung terkait dengan proses kebijakan fiskal, terkait dengan kebijakan yang dilakukan di dalam otonomi daerah, sehingga capaian atau harapan dari daerah tersebut dapat tercapai. Nah, sekarang apa sih yang namanya desentralisasi kebijakan fiskal? Ya, dari pengertian desentralisasi, kita bisa mengetahui merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah dapat mengatur dan dapat mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Ada 3 konsep desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan maksud dan tujuan dari desentralisasi kebijakan fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer berupa dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara, yaitu mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom. Ini merupakan maksud dan tujuan dari desentralisasi kebijakan fiskal. Terdapat 3 bentuk penerapan desentralisasi kebijakan fiskal. Yang pertama, ada desentralisasi penuh. Di sini pemerintah daerah atau daerah otonom memiliki kewenangan, memiliki kebijakan yang penuh atau kebebasan untuk menjalankan pemerintahannya yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, ada dekonsentrasi. Di sini dekonsentrasi merupakan ada pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemimpin, bisa kepada gubernur atau kepada wakil gubernur untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan bentuk penerapan desentralisasi kebijakan fiskal yang ketiga yaitu koadministrasi. Daerah yang diberikan otonom tentu memiliki beberapa pendapatan asli daerah yang dapat digunakan atau dikelola sebagai sumber pendanaan pemerintah daerah. Nah, di sini terdapat 3 sumber pendapatan daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD, ada juga dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ketiga ini nantinya bisa digunakan oleh daerah di dalam menjalankan upaya atau menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang diberikan atau dilakukan mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat atau bagi pemerintah daerah itu sendiri. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.
Begitu pula terkait dengan perspektif kebijakan fiskal dalam otonomi daerah akan menimbulkan dua perspektif, perspektif positif serta perspektif negatif. Pertama, kita akan membahas tentang perspektif positif. Di dalam perspektif positif, yang pertama, sarana untuk demokratisasi. Jadi, pemerintah daerah memberikan atau menjalankan otonomi daerah untuk memberikan demokratisasi. Adanya kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan demokratisasi. Peran masyarakat atau dari kelompok masyarakat bisa memberikan masukan, juga terlibat aktif di dalam kegiatan pembangunan daerah. Yang kedua, perspektif positifnya adalah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Yang ketiga, mampu mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. Dan yang keempat, terkait dengan perspektif positif, memajukan pembangunan daerah. Kebalikan dari perspektif positif, tentu ada perspektif negatif. Ini terlepas dari dampak otonomi daerah yang dijalankan pada suatu pemerintahan. Yang pertama, terkait dengan perspektif negatif, menciptakan fragmentasi dan keterpecah belahan yang tidak diharapkan. Adanya demokrasi yang diberikan kepada masyarakat tentu memberikan kebebasan di dalam menyampaikan usulan, di dalam membuat kebijakan pemerintah, sehingga bisa muncul suatu keterpecah belahan yang tidak diharapkan. Berbeda dengan yang tidak ada otonomi daerah. Pemerintah daerah hanya menjalankan ketentuan yang ada dari pusat sebagai pelaksana. Tapi begitu ada otonomi daerah, ada kebebasan di dalam pengelolaan suatu daerah, suatu wilayah, maka akan banyak usulan, akan banyak masukan yang belum tentu bisa diterima oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok golongan. Yang kedua, bisa melemahkan kualitas pemerintahan. Ini terkait dengan yang perspektif negatif. Juga dampak lain, adanya otonomi daerah bisa menciptakan kesenjangan antar daerah yang lebih besar. Kita tahu wilayah Indonesia itu sangat luas, potensinya berbeda-beda, sumber daya juga berbeda-beda. Ini bisa menimbulkan kesenjangan antara satu wilayah dengan daerah yang lainnya. Yang keempat, terkait dengan perspektif negatif, memungkinkan terjadinya penyimbangan arah dalam suatu demokrasi yang lebih besar. Teman-teman semua, kita bisa mengetahui terkait dengan perkembangan kebijakan fiskal dalam otonomi daerah, bisa kita lihat bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dimulai sejak tahun 2001. Hal ini bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Dalam prosesnya, yaitu diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fase yang kedua di dalam perkembangan kebijakan fiskal dalam otonomi daerah, adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditandai dengan adanya reformasi, di mana reformasi dalam kebijakan keuangan negara melalui penetapan paket undang-undang keuangan negara yang berisi 3 peraturan di bidang keuangan negara. Dalam fase yang ketiga, terkait dengan perkembangan fiskal dalam otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian juga diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya didapatkan definisi otonomi daerah secara jelas di dalam pasal 1 angka 6, yaitu hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam tahun 2018, desentralisasi fiskal di Indonesia dilaksanakan melalui transfer ke daerah dan dana desa, atau sering disingkat dengan TKDD. Transfer ke daerah dan dana desa merupakan salah satu komponen belanja negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun transfer ke daerah dan dana desa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada transfer ke daerah TKD yang dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten, serta kota. Yang kedua, yaitu terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa, bisa kita lihat ada dana desa yang diberikan kepada desa. Ini yang sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, dana desa banyak digunakan di dalam suatu desa untuk pembangunan yang bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. 4 unsur utama transfer ke daerah dan dana desa, yaitu terdiri dari dana transfer umum, yang kedua dana transfer khusus, yang ketiga dana transfer khusus, dana tambahan infrastruktur, dan dana keistimewaan. Sedangkan yang keempat yaitu dana desa. Ini merupakan 4 unsur utama transfer ke daerah dan dana desa. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan kebijakan fiskal, sering ditemukan beberapa kendala atau ditemukan beberapa permasalahan. Nah, di sini hal-hal terkait dengan kendala atau terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh daerah otonom, yang pertama adalah terkait dengan pemanfaatan PAD atau pendapatan asli daerah. Yang kedua, adanya korupsi. Yang ketiga, adanya pengawasan dari pemerintah pusat, serta yang keempat, minimnya peran masyarakat. Di beberapa wilayah terdapat peran masyarakat yang masih minim, sehingga pemerintah daerah kesulitan di dalam pengembangan daerah otonom. Di dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, maka kita bisa menggunakan prinsip money should follow fungsi. Merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau setiap pelimpahan wewenang dari pemerintahan akan membawa konsekuensi terkait dengan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Ini merupakan prinsip yang bisa digunakan di dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang peran kebijakan fiskal di dalam otonomi daerah. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan di dalam mempelajari kebijakan fiskal, serta dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik dan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.